Halo teman-teman pecinta channel YouTube Freddy Kako. Melalui video ini saya ingin sampaikan bahwa jika Anda senang dengan channel YouTube ini, Anda bisa mendukung saya dengan memberikan gift melalui tombol super yang ada di channel YouTube ya. Seperti ini modelnya teman-teman. Terima kasih. Imannya yang diperkuat kayak gitu kan. Ya lain kali kalau milih yang bener. Ada Abah Manis. Ya, Abah Manis ini sekarang ini lagi menjadi ustadz. Dia berkeliling dari masjid ke masjid, ya kan, memberikan ceramah politik. Tapi sayangnya ceramah politiknya, ya kan, selalunya ceramah politik sindir menyindir. Biasalah kalau Abah, ya kan, si munafik. Ibu ini bertanya kepada Abah, dia bilang wakil presiden kita itu kenapa nggak akhlaknya, imannya diperkuat. Terus kata dia, semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan sekarang. Berita semua sangat buruk. Wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah untuk merawat diri, kecantikan, ya kan? Terus kata dia, kenapa nggak agama? Anies jawab, lain kali kalau milih yang benar. Kalau seolah-olah Anies paling benar ya. Sudah menyesal toh. Anies macam dia aja yang benar di Indonesia ini. Nis, kalau kau benar, ya menang kau. Tuhan pun tahu kau siapa. Makanya kalah kau di Pilpres kemarin. Karena kau orang munafik. Perasaan kau punya akhlak lebih bagus daripada Gibran. Kalau kita mau nengok, ya Bu, kau tengok tuh Bu video-video Anies, rekam jejaknya masih ada. Yang kau bilang akhlaknya yang bagus itu ya kan, berpelukan sama perempuan. Habis itu nanti kan ada kan penggemar Anies berpelukan sama perempuan muda, hampir cipokan lagi Bu. Itu yang akhlaknya bagus ya? Wakil presiden bagus kita Gibran Raka Buming Raka tidak pernah sekalipun kita lihat ya dia berpelukan sama perempuan, apalagi mau bercipok. Itu yang katanya akhlaknya bagus, yang imannya kuat. Justru nggak kuat iman lah Bu, makanya kan ada perempuan tangkap, ada perempuan tangkap. Lebih bagus jauh iman wakil presiden kita. Dia menghormati orang, menghormati perempuan, menghormati istrinya, tidak sembarang peluk-peluk perempuan. Kadang-kadang nggak ngaca kau nih, seolah-olah akhlak kau kan, iman kau, ya kan, lebih tinggi daripada wakil presiden. Padahal jauh lebih rendah. Buat kau lagi Bu, ya kau bilang kan semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan sekarang. Itu kau nengoknya dari sudut pandang yang mana? Dari sudut pandang kau nggak suka sama pemerintahan Prabowo Gibran karena kau mencintai Anies. Kau bilang semua berita semua sangat buruk. Ya buruk lah, orang anak buah Anies semua demo terus buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Terus kau bilang wakil presiden kita juga sudah mempromosikan ke sekolah untuk merawat diri, kecantikan. Bu, yang dikasih wakil presiden itu skincare untuk menjaga kesehatan kulit. Kalau yang dikasih wakil presiden itu ya ke anak SMA itu makeup, baru kau komplain. Kayak lipstick dikasihnya, ya karena habis itu eyeshadow, baru komplain kau. Kalau skincare itu untuk menjaga kesehatan kulit, ya nggak apa-apa lah. Biar anak-anak sekolah tuh tahu dia menjaga kulitnya, biar dirawatnya kulitnya. Biar kinclong. Dikit-dikit yang dibawa wakil presiden. Habis itu nyindir pula Anies. Lain kali kalau milih yang benar. Udah benar kali lah itu Nis. Ya untung aku gak milih kau. Kalau enggak menyesal aku seumur hidup. Orang munafik kayak kau. Bentar jadi Imam Mahdi, bentar jadi Ustadz. Masuk nanti ke sini, jadi ini, masuk ke sana jadi apa? Munafik. Kayak bunglon. Lagian Bu, ya. Kalau seandainya kau meminta ya kan, kenapa enggak diperkuat akhlak dan iman? Bu, kita ini di Indonesia ini ada menteri agama. Di sekolah ada pelajaran agama. Di rumah tugas kau lah, ya, untuk memberi contoh akhlak dan budi pekerti kepada anak-anak kau, menanamkan iman yang kuat kepada anak-anak kau. Jangan jadi orang munafik. Aneh aja, seolah-olah kalian pikir Anies nih kan akhlaknya lebih bagus, imannya kuat. Orang kalau akhlaknya bagus, imannya kuat, nggak berpeluk-pelukan sama perempuan, ya nggak Bu? Kayak mau bercipok. Ya lucu juga ya ketika seorang
Anies Baswedan merasa dirinya paling benar. Dia bilang, makanya lain kali itu kalau milih yang benar. Artinya dia beranggapan bahwa orang-orang yang tidak memilih dia saat Pilpres kemarin itu nggak benar semua. Ya, orang-orang yang memilih dia ketika Pilpres kemarin tidak benar semua. Yang benar itu cuman Anies sama para pemilihnya. Sontoloyo. Kalau memang kau itu paling benar, ya, pasti kau akan jadi presiden. Ya, karena kinerja kau sangat buruk ketika kau memimpin DKI Jakarta, makanya orang tidak pilih kau jadi presiden. Ya, memimpin wilayah Jakarta aja amburadul kayak gitu. Ya, yang sudah bagus kau hancurin. Ya, jalanan yang sudah bagus kau lobangin buat sumur resapan. Bukan di pinggir tapi di tengah. Itu kan konyol. Ya. Proyek kau buat itu pagar mesum dengan biaya cukup besar. Kemudian tidak menunggu waktu lama dibongkar kembali. Itu kan gak benar. Ya, itu kan gak benar. Jadi janganlah kau merasa diri paling benar. Ya beginilah efek kalau kalah, kemana-mana dia pergi selalu ngomong. Ya, makanya milih yang benar. Pilih saya ini yang paling benar. Ya, memang manusia tidak tahu diri ya seperti si Anies ini ya teman-teman. Ya, ini pasti ada yang komen sebentar bilang ini basernya Mulyono nih. Makan itu. Masih soal kiriman kepala babi buat cicak. Ya sebenarnya kalau pertanyaannya apakah ini yang ngirim pemerintah? Menurut saya tidak. Karena pemerintah tidak melarang kebebasan pers. Cica ini dengan bocor alusnya sudah lama ngoceh di sosmed, di YouTube, di TikTok. Jadi seperti Hasan Nasbi bilang, Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Apa? Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. ini kenapa jurnalis selalu menarasikan permusuhan dan tidak membangun suatu persatuan yang kondusif gitu. Yang akhirnya setelah diselidiki dan juga diakui oleh Tempo, ternyata Tempo ini dapat pendanaan dari George Soros. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Yang MDIF itu kan justru kita duluan yang memberitakan ya bahwa memang ada pendanaan ke Tempo. Di sini, fundamental topeng independensi Tempo mulai terkuak. MDIF menggelontorkan dana fantastis berkedok investasi kepada PT Infomedia Digital, anak usaha PT Tempo Intimedia pada Juli 2024. Dana dari MDIF mengalir untuk Tempo melalui instrumen keuangan surat utang yang dapat dikonversi atau Convertible Performance Debenture. Artinya, MDIF George Soros berhak mengklaim kepemilikan PT Infomedia Digital melalui konversi surat utang menjadi saham. Hal ini bisa terjadi kapan saja. Ya, dari asing begitu. Nah, apakah ada di belakangnya ini tuduhan asing yang ingin mengacaukan Indonesia? Saya kira hanya Tempo yang bisa menjawabnya. Jadi kalau menurut saya dugaannya bisa saja orang yang sudah sebel dengan narasi yang terus diutarakan, diungkapkan begitu, dibahas oleh majalah gosip Tempo.
Kenapa saya selalu menyebutnya Tempo itu sebagai majalah gosip? Ya, memang kualitasnya memang majalah gosip. Jadi kalau bicara tentang siapa yang ngirim kepala babi, mungkin saja saya. Ups. Mungkin orang lain. Siapa saja yang pro pemerintah, ya, mungkin akan melakukan hal itu. Siapa yang pro pemerintah? Ya, seperti saya. Yang saya melihat kerja Pak Jokowi diteruskan oleh Prabowo untuk membangun society kita menjadi lebih baik. Ya. Sekalipun banyak tantangan. Dan saya prihatin dengan sikap jurnalis yang tidak membangun suatu narasi yang negatif. Ya, bisa saja. Banyak sekali orang yang tidak suka dengan Tempo. Kalau Anda perhatikan direct message yang saya terima di VT saya, saudara akan lihat bahwa banyak yang setuju dengan pendapat saya bahwa Tempo bukan Tempo yang dulu. Betul. Itu masa lalu. Ya. Tempo yang dulu hebat. Yang sekarang itu cuma majalah gosip. Jadi kembali lagi pertanyaannya, apakah kebebasan pers dilarang? Tidak. Sudah dijawab ketika Karni Ilyas menanyakannya ke Pak Jokowi. Publik, terutama juga dari survei, ia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan Pak Jokowi menjawabnya dengan tegas, kan? Kebebasan pers apa yang dilarang? Bahkan presiden saja dimaki-maki. Tidak sopan, memfitnah. Saya sendiri aja sebagai warga negara Indonesia saya marah. Begitu. Jadi kalau hari ini dapat kiriman kepala babi, mungkin itu baru awal. Gak tahu apa lagi. Kalau buat saya, mungkin saya akan kirim cicak babi panggang. Ya, cicak. Anda kan makan babi juga kan? Saya kirimin lah bipang. Di daerah Bogor banyak loh babi panggang enak. Ya, teman-teman. Disclaimer dulu ya. Bagi teman-teman saya yang muslim, tidak ada bermaksud apa-apa ya terkait dengan video ini ya. Nah, kita berbicara tentang majalah Tempo ya. Sebuah majalah kalau sudah dibiayai oleh asing, tentu kita tahu berita apa yang akan mereka sebarkan. Ya, majalah Tempo ini kalau dulu banyak yang suka, banyak yang senang, tapi akhir-akhir ini majalah Tempo sudah mirip seperti kayak media-media gosip, ya, media-media gosip. Jadi saya kira wajar. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ketika majalah Tempo ini dikirimin kepala B2, kemudian kalau ada yang menyalahkan, menuduh bahwa ini dari pemerintah, itu yang menurut saya sangat konyol dan sangat tidak masuk akal, ya. Sangat-sangat tidak masuk akal. Dan mungkin ini merupakan hal yang biasa. Bahkan ada yang berkomentar begini, teman-teman. Ya, bisa saja itu orangnya mereka yang kirim, ya. Kemudian mereka sendiri yang terima, mereka sendiri yang buat video, dan mereka sendiri yang bikin heboh. Ya, bisa saja seperti itu. Kan teman-teman di majalah Tempo itu kan ya kebanyakan kan dari kaum Nasrani. Dan bahkan ada video terbaru dari mereka ya, di podcastnya mereka itu, mereka bilang, ya kenapa nggak kirim yang matang aja? Ya. Jadi ya buat apa kita mau mempersoalkan hal ini? Ya, tidak perlu. Bahkan mereka mempersoalkan ada pernyataan dari
apa ya, bagian siapa Hasan Nabi atau siapa bilang ya dimasak aja ya, karena kalau bagi saya itu jawaban yang masuk di akal, karena memang orang-orang di sana itu kaum Nasrani, tapi kemudian bagi kaum pembenci pemerintah mereka mulai menggiring opini, mulai mengecam bahwa pernyataan Hasan Nabi ini katanya tidak baik. Ya itu terserah, itu pendapat mereka. Mungkin pendapat teman-teman juga berbeda ya. Dan gaduh sepanjang masa dia memerintah. Nah inilah. Iya, betul sekali. Saya pun pribadi sebagai masyarakat di negara Indonesia ini dan juga masyarakat yang lain di Indonesia ini, artinya juga melihat dan merasakan juga kalau selama di masa pemerintahan Bapak Jokowi memang gaduh gitu loh. Tapi bukan masyarakat lain, tapi hanya kelompok kalian aja. Iya, yang bikin gaduh paling kelompok-kelompok mereka. Karena sepanjang masa pemerintahan Bapak Jokowi itu yang gaduh itu bukan masyarakat lain gitu loh, hanya masyarakat kelompok-kelompok kalian aja yang pecinta ormas terlarang dibubarkan Bapak Jokowi. Kalau masyarakat yang lain tidak ada tuh yang gaduh tuh, kecuali yang ibaratkan tuh ya memang masyarakat yang di mana gitulah, yang memang pecinta ormas terlarang yang dibubarkan Bapak Jokowi, hanya itu aja yang gaduh. Sudah bang. Kadang gaduh kan cuma kelompok kalian aja. Kita kok bisa melihat kok selama 10 tahun di era pemerintahan Bapak Jokowi ini yang gaduh itu cuma kelompok-kelompok kalian aja, dan yang memang orang-orang kalian juga. Ketawanya panjang banget ya. Contohnya apa ya? Anggota-anggota pecinta ormas EPI, HTI itu yang gaduh. Terus pengurus-pengurusnya seperti kalian, terus seperti kamu kan, Bu ya. Kamu itu kan sebagai alpukat atau yang katanya lewer kan di HTI atau EPI kan. Sama juga Egy Sujana, Hosinudin, yang lain itu kan kalian itu kan memang lewer atau alpukatnya HTI sama EPI kan. Jadi begitu dibubarkan kan kalian gaduh kan, kalian aja yang gaduh. Udah bang. Sama juga itulah orang-orang imigran yang mengaku cucu Nabi itu juga yang gaduh juga. Jadi saya benarkan, saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga yang lain memang merasakan dan melihat gitu loh. Kalau bikin gaduh itu di Indonesia ini bukan yang lain, tapi memang kelompok-kelompok Anda aja. Orang-orangnya mereka aja ya. Udah ya, ibu yang alpukat atau yang katanya lewer, udah ya. Lewer. Ya lucu juga ya, ketika seorang advokat Ibu Kurnia ini katanya ketika Bapak Jokowi memimpin selama 2 periode itu banyak sekali kegaduhan di mana-mana. Ya padahal saya rasa tidak ada ya. Paling yang membuat gaduh itu orangnya itu ya itu aja ya. Orang-orang yang tidak terima ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, ya itu mereka pasti akan bikin gaduh, mereka akan pasti bikin rese, ya karena mereka tidak terima organisasi mereka itu dibubarkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, ya makanya kita tidak heran ketika sampai saat ini, bahkan ketika Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mereka masih terus menggaung-gaungkan nama Jokowi. Ya, mereka masih berbicara soal Pak Jokowi ini ijazah palsu. Ya, 10 tahun kita dipimpin oleh presiden yang
punya ijazah palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan. Ya, mereka tidak pernah memberi bukti mana ijazah yang palsu. Ini kan lucu. Ya, namanya orang sakit hati seperti itu. Kita harus memahami ya, teman-teman. Tahu nggak, para pembenci Jokowi itu mengatakan Deddy Mulyadi itu adalah Mulyono Part 2. Mereka mengatakan apa yang dilakukan Deddy Mulyadi itu adalah pencitraan seperti Jokowi, masuk gorong-gorong seperti Jokowi. Ini otak mereka yang salah atau memang mereka yang bodoh? Ya, gini ya, orang kerja bener-bener untuk rakyat ya, seperti Deddy Mulyadi ya, yang mungkin terinspirasi dari Bapak Jokowi. Itu salahnya di mana? Mereka eksekusi, kerja langsung, turun ke lapangan bersama rakyat. Kok dibilang pencitraan? Lah kamu yang orang kamu dukung seperti Rano Karno yang naik kapal pakai pelampung, banjirnya cuman kurang dari sedengkul, kalian anggap seorang yang superhero. Ya, Anies Baswedan yang gak bisa kerja kalian anggap luar biasa. Bangsat ya tuh. Orang yang benar-benar kerja kalian anggap pencitraan, anggap orang yang buruk. Otak kalian itu kemana, ha? Para pembenci Jokowi? Kemana? Jangan bikin malu bangsa. Kalian itu cuma sampah yang ngomong kayak gitu. Sampah sekali lagi. Kontribusi untuk negara nggak ada apa-apa, cumanya bisa nyacat. Setan. Ya, tidak ada kontribusi untuk negara, tapi mereka ngebacot yang tidak masuk akal. Ketika seorang gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi melakukan pencitraan yang menurut mereka itu pencitraan, masuk ke dalam saluran air, ikut membersihkan sampah bersama TNI Polri, bersama masyarakat. Mereka sampaikan bahwa ini adalah Mulyono Part 2. Memang agak lain ya, otak-otak para pembenci dari Bapak Jokowi, otak-otak para pembenci dari pemerintah, itu agak lain. Ketika ada pemimpin yang mau turun langsung, mereka salah. Tapi yang mereka banggakan, pemimpin yang kerjanya nggak benar. Ya, seperti Anies Baswedan yang disampaikan oleh netizen tadi. Itu menurut mereka itu yang baik. Kemudian seperti Rano Karno yang baru-baru banjirnya cuma selutut, naik perahu karet. Itu menurut mereka yang baik. Memang agak lain ya. Tidak bisa dan tidak mampu. Hai, emak-emak ini demo terus nih, nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak habis-habis, tidak sudah-sudah, kroni-kroni Amin Rais tangkap dan adili Jokowi. Teruntuk emak-emak yang suka demo ya, saya kasih tahu kalian, sampai kapanpun, sampai bila-bila pun, tangkap dan adili Jokowi itu tidak akan terjadi sampai bila-bila pun. Usaha kalian itu sia-sia, teriak-teriak adili Jokowi, tangkap Jokowi, itu tidak akan mungkin. Teruntuk kroni-kroninya Amin Rais, Egy Saujana, Lepi Harun, Said Didu, Abraham Samad, kalian tidak akan mampu menangkap Jokowi. Ya, lucu ya. Ketika emak-emak melakukan demo ya. Demonya apa? Tuntutannya tangkap dan adili Jokowi. Ya, kalau memang Anda punya bukti, bawa bukti-bukti itu, laporkan ke pengadilan. Ya, itu adalah sebuah cara terbaik. Negara ini kan negara hukum. Oh ya lupa, mereka kan nggak punya otak ya. Otak mereka itu kan didengkul ya. Jadi cara berpikirnya ya cuman sepanjang kuku ya. Jadi kita harap maklum ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang-orang yang berdemo tentang Pak Jokowi ini adalah para barisan sakit hati yang merasa atau sudah terganggu dengan organisasi-organisasi terlarang yang selama kepemimpinan Bapak Jokowi itu sudah dibubarkan. Ya, paham ya teman-teman sampai di sini? Sekarang KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Masalahnya otaknya Bung Guntur ini kayaknya tumpul. Oh ya, Guntur Romli tumpul otaknya. Langsung akses YouTube-nya Bang Novel Baswedan. Dia podcast dengan Pak Mahfud MD.
itu akan semakin terbongkar bahwasanya KPK sekarang, maksudnya ini ya, masalah KPK ini menarik. Kenapa KPK zamannya Firly Bahuri itu hancur dan kacau, siapa di balik itu? Nah, makanya ini berkaitan dengan kasus Hasto ya? itu sudah ada clue-nya di sana. Betapa Pak Jokowi pada waktu itu sangat-sangat susah sekali bergerak. Apalagi dengan ada Pak Mahfud juga mengakui sendiri, ada Pak Pratikno juga mengakui sendiri. Betapa kekuatan DPR dan di bawah itu sangat mengerikan sekali. Ya, tentang undang-undang, bahkan Pak Jokowi ingin perpu, DPR ingin menolak. Kemudian tentang kasus yang dulu, Anda masih ingat kan siapa yang mempropagandakan tentang apa namanya itu, timnya Bung Novel Baswedan ini adalah orang apa Taliban macam-macam, Anda masih ingat kan? Yang inisialnya Densi itu selalu ngomongin Taliban dan sekarang dia sangat mendukung PDIP ya kan? Nah, jadi sebenarnya clue-cluenya udah kelihatan nih ya. Jadi kita semakin sudah mulai terlihat jelas. Ya. Jadi KPK zaman Firly Bahuri itu sangat mesra dengan PDIP kayaknya kan, sehingga kasus Hasto bisa selamat pada waktu. Terbukti dengan omongannya si Guntur ini. KPK sekarang tumpul karena tidak bisa mengurus kasus yang dekat dengan partai Anda. Nah, waktu sebelumnya berarti KPK juga tumpul, hanya ngurusin partai orang lain. Guntur. Ini semakin banyak orang PDIP ini berbicara, semakin terbongkar aib mereka. Nah, jadi siapa yang bermain-main dengan KPK? Siapa yang bermain-main dengan KPK? Siapa yang bermain-main dengan hukum? Itu semakin terbongkar semuanya. Jadi omongannya Bung Hasto tentang ini Jokowi yang nyeting, itu semua tidak terbukti. Anda langsung ke channelnya Bang Novel Baswedan, dengarkan di sana. Di situ sangat terang sekali. Kalau Anda tidak bisa mengambil kalau Anda masih nggak bisa juga mengambil hikmah atau pemikiran Bang Novel dengan Pak Mahfud di sana, berarti Anda memang tolol banget, goblok banget otaknya, tumpul otaknya, nggak bisa memahami itu. Coba, itu udah kelihatan clue-nya semua itu. Siapa yang nyeting KPK ya? Yang nyeting KPK dilemahkan tuh siapa? Bagaimana proses terjadinya? Siapa lagi kalau bukan? Ya, orang-orang yang di Senayan. Dan di Senayan itu siapa partai yang paling berkuasa? Ya, Anda tahu sendiri. Gitu ya. Guntur Romli sampaikan bahwa KPK itu tumpul ke partai Anda. Ya, secara tidak langsung Guntur Romli ini sampaikan bahwa dulu ketika partai kami berkuasa, KPK itu tidak menyentuh kader-kader dari kami ya. Secara tidak langsung seperti itu. Ini bisa terlihat bagaimana ketika Hasto begitu nyaman selama 2 periode kepemimpinan Bapak Jokowi. Semakin ke sini, semakin ke sana ya. Secara perlahan-lahan ya, mulai terungkap siapa PDIP itu dan apa KPK di zaman Firly Bahuri. Ya, banyak sekali kader PDIP yang merasa nyaman ketika itu. Namun di saat partai mereka sudah tidak berkuasa, mulai panik. Panik nggak tuh? Panik kan? Si Hasto sudah dimasuk dalam keranjang ayam itu, di keranjang kuning itu. Sebentar lagi kayaknya si Deddy Sitorus itu.